lu kalau misalnya lu merasa gede di sini, belum tentu di JFMI lu merasa besar. Karena banyak banget fotografer mahasiswa itu udah kayak, gua pikir pas gua Rabu pagi gua bawa oleh-oleh, terus habis itu gua disambut. Oh iya, sama UFO. Iya. Terus gua buka jebret, sepi anjing. Lu ke Secret nih? Iya, gua ke Secret. Amin. Dan ketika pulang dia dikasih sambutan, banner ada nama Ridanya, foto Ridanya, sama foto Agoy dan si siapa? Raihan. Semoga disambut dengan baik dan tidak ditilang saat pulang. Amin. Halo guys, kembali bersama kita di channel UFO Veteran bersama gue Rida dan gue Wiwit. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang JFM ini. Tapi apa sih JFM itu? Mungkin nih dari Bang Wiwit bisa ngasih tahu ke kita. Okay. Nah, gue nggak tahu. Oke, selesai konten ini. Oh, kayak. Jadi JFM itu sebuah perkumpulan anak muda di bidang fotografi yang suka fotografi, menyalurkan bakatnya atau minatnya ke Jambore itu. Jadi singkatnya Jambore itu ya kayak, secara singkat Jambore itu kayak lomba lah, perlombaan antara semua mahasiswa fotografi di Indonesia. Wih, seluruh Indonesia gitu. Banget seluruh Indonesia. Gitu ya. Bang Wiwit pernah ikut? Ya pernah. Kalau tidak pernah ngapain saya ikut di sini? Pertanyaan. Kapan tuh ikutnya? Saat itu JFMI terakhir yang diadain beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2019 kemarin gue ngikutnya. Boleh diceritain nggak tuh Bang? Nggak boleh, rahasia banget. Nggak boleh, rahasia banget. Tahun 2019 itu terjadi gara-gara gue emang jadi ada teman BPH gue namanya Joel. Gue bilang ke Joel, soalnya Joel itu tahun 2018 dia ngikut JFMI dan gue pengen penasaran gimana sih rasanya ikut Jambore itu. Dan gue kayak ngumpulin duit buat si JFMI itu. Terus habis itu gue ikut, gue bareng-bareng, gue daftar sama dia. Dan gue sebagai dari anak UFO itu ada 3 orang, bukan gue doang, si Joel, gue sama Bang Gilang. Nah, JFMI itu di tahun 2019 kalau nggak salah tuh periode akhir-akhir 2019 lah, kalau nggak September Oktober kalau nggak salah gue inget ya. Terus gue kebetulan JFMI-nya di Bali. Nah makanya gue excited. Perpikiran gue bisa ke pantai terus ngeliat bule-bule yang ya bisa gue lihat pemandangan kan. Nah saya pemandangan alam di Bali kan indah-indah kan. Ada bukit, ada lembah gitu. Terus tapi gue kesananya naik kereta, itu bukan naik pesawat, karena tidak ada cukup duitnya, itu harga tiketnya 1 juta. Nah gue naik kereta ini gue dari Jakarta ke Surabaya dulu, abis itu Surabaya ke Banyuwangi baru naik kapal. Nah kalau mau tahu breakdown perjalanan gue jalan darat, BTW lu pernah perjalanan jauh lu berapa jam? Perjalanan darat lu paling jauh? 2 hari. 2 hari? Karena macet. Karena macet. Lu ngapain anjir? Pulang kampung, lebaran, Idul Fitri gitu kan. Oh iya sih, saat itu gua nggak Idul Fitri sih pas Jambore, jadi nggak, kayaknya gua seminggu deh di jalan. Nah gue tuh perjalanan itu gue naik kereta dari ini ingetin ya, gue dari berangkat tuh hari Rabu jam 10 pagi. Iya, hari Rabu. Jam 10 pagi, nyampe di hari Kamis jam 2 pagi di Surabaya. Kamis pagi jam 2 pagi. Itu baru di Surabaya. Gue nunggu kereta ke Banyuwangi itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh baru jalan lagi ke Banyuwangi. Seinget gue tuh nyampe di Banyuwangi itu, stasiun Banyuwangi jam 11 siang atau jam 10 gitu. Gue lupa, pokoknya udah terang gitu. Nah itu gue baru naik, habis itu gue naik kapal dari pelabuhan Ketapang sampai ke pelabuhan Gilimanuk. Itu perahunya itu cuma setengah jam sih, itu nggak lama. Paling mabuk-mabuk dikit lah ya. Nah, yang paling itu lu hitungin tuh berapa jam tuh? Dari jam 10 sampai jam 2 pagi itu 16 jam. 16 jam sampai ke jam 11. Anggap sampai jam 11. Jam 11 berarti udah 24 jam lebih lah intinya itu. Gue malas ngitungnya ya. Terus habis itu dari pelabuhan Ketapang, gua ke Denpasar naik bis. Nah ini bisnya ini gua nyewa karena
kita anak panorama tuh ngumpul semuanya di satu ngumpul di Surabaya tuh saat itu ngumpul Surabaya. Berarti bareng-bareng gitu. Betul. Sebenarnya nggak bareng dari Pasar Senen atau gimana. Pokoknya kita ketemu dulu di Surabaya aja. Pokoknya kita ketemu dulu di Surabaya aja. Nanti baru bareng ke Banyuwanginya. Habis itu kita sampai di Bali di Ketapang di Gilimanuknya kita naik bis, kita nyewa dan satu itu bisnya lumayan ini sih, lumayan serem gitu. Yang dikit lagi mau kecelakaan aja. Sumpah itu dikit, gua ada videonya. Gua ada videonya itu. Cuman nggak banyak sih yang gua rekam karena gua takut kejadian tiba-tiba gua iblos aja gitu. Tapi kan kameramen selalu selamat. Harusnya lu rekam, Bang. Ada juga, lu nggak tahu kan berita live streaming di pesawatnya kecelakaan? Oh iya yang kemarin di Facebook kan, lu nggak tahu aja. Nah gua takutnya kayak gitu. Terus habis itu gua dari perjalanan ke Gilimanuk ke Denpasar itu, BTW gue ke Denpasar itu ke ISI, Institut Seni Indonesia Denpasar. Itu 5 jam. Pokoknya gue ingetnya adalah sampai sono, sampai Bali itu, sampai ISI Denpasar itu maghrib jam 7 atau jam berapa gitu, pokoknya jam 7-an lah. Udah malam gitu, udah gelap gulita. Nah, itu dari jam 10 pagi hari Rabu sampai sono. Sampai itu Kamis jam 7, berapa jam tuh? Perjuangan banget ya? Iya anjir. Itu perjalanan darat gue pertama kali yang beda pulau dan itu menghabiskan lebih dari sehari. Itu udah buluk banget itu, Itu sama gelandangan, kayak gelandangan kasihan sama gue. Terus habis itu kita istirahat dulu di ISI Denpasar. Nah menariknya adalah di ISI itu kita ditempatin di kayak ballroom gitu. Mungkin kalau misalkan di UPN itu balai apa sih yang di atas di lantai 4? BTI. Iya, Bhinneka di BTI lah. Ibaratnya kayak gitu. Kita ditempatin di situ, kita istirahat. Terus habis itu kita beres-beres juga, mandi. Tapi gue mandi pagi sih, karena malam agak sepi dan menakutkan gitu isi. Sumpah isi agak menakutkan sih. Ya mungkin karena banyak lukisan ya, jadi gue takut aja. Terus di kamar mandinya tuh ada lukisan? Nggak, ada cermin. Oh iya. Ada cermin. Karena kalau nggak ada cermin nanti ngacanya sama siapa? Terus habis itu gue sampai mana? ISI, gue beres-beres, gue istirahat dan di situ banyak ngobrol sama entah kenapa gue tuh selalu ketemu sama anak Malang, anak komunitas Malang. Terus habis itu kita ngobrol gitu, terus habis itu ya udah kita istirahat dan paginya barulah menuju hari pertama JFM. BTW kan JFM itu kan dilakuin pasti Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari 2 malam. Yang sekarang pun juga pasti Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari 2 malam. Terus habis itu hari pertama Jumat itu kita ada kayak dikasih dress code gitu, kayak baju adat Bali, kayak gombrong banget, gue masih ada bajunya. Terus habis itu gua ke suatu kayak pementasan gitu, kayak pembukaan si JFM ini dibuka gitu, ada tarian Bali, pokoknya ada pembukanya lah. Oh berarti lu nonton sambil pakai adat Bali gitu? Iya, pakai pakaian Bali gitu, gombrong gitu lah. Terus habis itu gua lupa ini lupa antara museum apa gitu, pokoknya masih di kawasan ISI itu ke museum gitu yang dimana isinya kayak foto-foto sama lukisan. Dan itu gue lupa kenapa kita ke situ, gue lupa banget. Mungkin ngisi rundown kan. Nah barulah kan seperti gue bilang, Jambore itu kan perlombaannya ini dimulai ketika gue udah keluar dari ISI. Gue ini ke daerah pusat kota Denpasar, pokoknya kita ke pasar Denpasar gitu, gue lupa di mananya. Fotonya mengangkat kebudayaan Bali. Gue kagak riset dong, gue pikir kayak haha gue jalan-jalan, ternyata tidak, gue beneran lomba anjrit gitu. Terus habis itu gue lomba dengan mengangkat tema kebudayaan Bali dari pasar itu. Sumpah, lu kalau kesana ketemu fotografer lain, menurut gue banyak banget pengalaman sih yang bisa lu ambil, karena lu kalau misalnya lu merasa gede di sini belum tentu di JFMB lu merasa besar, karena banyak banget fotografer mahasiswa itu udah kayak ih bagus banget skillnya gitu. Maksudnya cara dia ngambil, gue nggak tahu dia lebay atau dia ini, tapi
bagi gue itu luar biasa sih untuk selevel mahasiswa untuk ngambil gambar kayak gitu. Berarti lu dapat banyak pelajaran. Betul, gitu banyak banget. Betul. Itu gue suka banget dari Jambore gitu. Terus kita dan di situ tuh kita dikasih waktu berapa lama ya? Pokoknya gue 3 jam kayaknya, gue lupa 3 jam atau apa. Nah setelah ngambil gambar, malamnya dikumpulin tuh foto-foto kita. Maksimal 2 orang, setiap orang 2 foto. Malamnya dikumpulin biar dikurasi, besok paginya diumumin siapa yang menang. Gue sih biasa aja, bodo amat, karena tujuan gue bukan ngikut lomba, tapi gue cuma mau nemenin si teman gue ini namanya Joel gitu. Terus setelah kita selesai dari si pasar itu, gue berharap kita ke pantai dong, karena Bali identik dengan pantai. Gue kan di Ancol, kalau di Jakarta kan Ancol doang kan. Nah gue mau di Bali ada pantai Kuta, bla bla bla, dan ternyata tidak sesuai ekspektasi gue. Kenapa lu tebak, lu ke mana? Kita ke daerah Puncak, yang dimana ya buat daerah dingin doang. Anjrit, gue kan pengen daerah panas, kenapa daerah dingin yang lu kasih gitu ya? Anjrit. Pokoknya kita nama daerahnya itu lupa gue lagi, Bedugu kayaknya deh. Gue cari dulu ya, nanti gue takut salah, nanti Pemkot Bali nyalain gue. Tapi lu berarti akhirnya nggak ke pantai sama sekali? Nggak ke pantai sama sekali, Andrit. Lu kenapa nggak inisiatif bersama temen-temen gitu? Ke pantai yuk. Nggak ada waktu. Oh iya. Nggak ada waktu. Okay. Time is money kan. Iya, oh iya. Time is money. Oke, daerah Bedunggu gitu, gue lupa Belunggu atau Bedunggu. Anjrit. Pas di puncak lu hunting lagi atau? Enggak, jadi itu tempat peristirahatan kita gitu loh. Jadi tempat peristirahatan kayak terakhir. Pokoknya kita daerah pergunungan itu untuk tempat istirahat kita, ada tenda-tenda banyak. Jadi kita di tenda tuh. Oh, yang disuruh bawa tenda tuh buat situ? Enggak, disediain tendanya. Disediain tendanya. Terus dan itu dingin banget, anjrit. Gue pikir Bali tuh nggak ada tempat tinggi. Iya. Ini mah gue kayak ke puncak, anjrit. Kayak Diksar gue pas puncak sih. Nah, terus habis itu gue istirahat di situ dan ngumpulin karya dan kayak pesta gitu sih. Jatuhnya kayak pesta, kayak ada konser-konsernya gitu. Konsernya di puncak-puncak gitu? Gua nggak tahu itu kayak konser-konser kayak dangdutan kayak hajatan gitu loh. Kayak yang dimana gue nggak ngerti ini lagu apa gitu. Yang penting lagu Bali aja. Atau? Enggak lagu Bali. Bukan lagu Bali. Ya dimana genrenya bukan gue gitu. Kalau genrenya ya Sobi kan Oh iya. Kan nggak mungkin kan Yoasobi ke Bali dan di puncak kan, nggak mungkin. Terus dan di situ juga ada evaluasi gitu sih, ada evaluasi besar-besaran. Tapi ini nggak gue sebutin sih, yang penting ada evaluasi aja dan menentukan tuan rumah selanjutnya di mana tahun depan. Musyawarah nasional. Betul, itu ya? musyawarah nasional. Tapi gue nggak ikut, gue nggak peduli sih tempatnya, gue cuma pengen jalan-jalannya doang. Terus intinya isi dari musyawarah itu adalah Semarang itu dijadikan tuan rumah selanjutnya. Itu berarti gitu. Masih hari kedua JFMI ya? Hari kedua? Di hari Jumat itu, masih hari Jumat, di hari pertama, di malam kedua hari gue. Pertama? Masih di hari Jumat itu, di malam hari. Terus besok paginya di hari Sabtu, gue kita ini kayak makan, terus habis itu ada pengumuman pemenangnya. Itu cepet banget tuh, pemenang. Padahal gue nggak berharap, tapi gue deg-degan gitu. Siapa nih? Karena ada 10 besar gitu kan, ada 10 pemenang. Nah yang paling kecewa itu si Joel gitu. Kenapa tuh? Ya karena nggak menang pokoknya. Masa kenapa anjay? Gue bingung. Ya karena nggak menang, karena berarti berharap. Iya berharap dong. Pasti kayak, bisa membanggakan UFO gitu. BTW UFO itu nggak cuma kita doang. UFO itu ada di, gue lupa lagi. Ada namanya UFO juga. Di Jogja? Di UGM. Nah iya di UGM. Itu gue ketemu UFO, ya gitu. Terus habis itu kayak Spiderman kan. Lu nggak foto bareng? Foto-foto, tapi gue lupa fotonya kayaknya di Banggilang deh. Gue lagi minta si Banggilang. Pakai bendera gitu sama-sama. Pakai bendera. Tapi benderanya beda ya. Iya. Gak UFO banget. Nah, terus habis itu kita ngapain? Mau kan jadi UFO kampret. Ini hari kedua nih. Ini hari kedua. Habis kita pengumuman, kita hunting. Jadi tuh hunting lagi? Iya, huntingnya bedanya adalah kita foto model. Jadi disediain 5 foto model yang dimana
gue sebenarnya nggak terlalu berharap ini ada gitu, tapi nggak apa-apa, semuanya antusias. Karena foto modelnya yang bikin tertarik gitu. Oh wow, Ya. indoor atau outdoor nih? Tempatnya Iya. outdoor. Kok diem ya? Kok diem sih? Outdoor. Ada 5 model dan 5 tempat yang berbeda, 5 titik yang berbeda. Jadi biar mencar gitu kan. Berarti itu milih atau? Jadi bebas. Jadi misalkan kayak ada 5 model, modelnya ke sini, ada 5 tempat berbeda. Jadi misalkan gua bisa ke satu model ini langsung pindah lagi gitu. Oh, berarti itu masih deket-deket gitu ya? Iya, mobil gitu. Terus yang paling kasihan adalah modelnya tuh kayak disuruh-suruh, kayak kan banyak orang ya. Iya. Satu model tuh bisa 20 orang. Kayak lihat sini mbak, bingung aja, lihat sini mbak gitu. Siapa yang mau dia liatin anjir? Terus habis itu tapi itu jadi ini gue sih, jadi pelajaran. Emang ngambil gambar untuk foto model yang rame-rame itu emang challenging banget. Cuman emang serobotan gitu sih, kayak ngambil foto dokumentasi, mungkin kayak wartawan gitu, rebut-rebutan gitu, kayak gitu. Itu Dan ada pengumuman menangnya juga? enggak, itu cuma kayak penambahan cuci mata mungkin bagi peserta gitu ya kan. Itu buat seru-seruan berarti Iya, ya? seru-seruan doang kayak wih, gitu. Dan itu bentaran banget. Cuman 1 jam untuk foto model kayak gitu. Menurut gue itu kurang. Jadi kayak estimasi paling satu model kan 20 menit. Iya. Menurut gue itu kurang karena kan kita berebutan kan spot gitu. Gue ada videonya pas kita ngambil ini sih, ngambil. Gue nggak terlalu tertarik untuk memfoto si model itu. Yang penting kayak ya udah gini aja. Gue cuman ngeliatin aja, oke, banyak banget ternyata orang-orang maksud gua orang-orang yang pengen nambah portofolio ya di bidang model gitu. Nggak bermaksud melecehkan wanita ya, tidak maksud. Terus apa namanya? Habis itu kita main bola sorenya, sumpah gua nggak tahu kenapa kita tiba-tiba enggak, karena itu rundown, ada rundownnya. Jadi tuh rundownnya tulis main bola gitu? Main bola sama si peserta, jadi kayak ada tim Bali sama tim kayak misalkan Jakarta sama siapa gitu gabungnya gitu. Main bola anjir. Itu ada apinya nggak? Kan yang di Bali ada. Enggak anjir, itu tuh sore-sore. Ngapain api? Ada sore-sore. Kalau malam iya dah. Tapi kalau gue nggak mau ikut juga sih anjir. Dikasih lengkuas baru udah gue mau. Terus gue sore gue main bola. Itu hari itu emang capek banget sih karena itu kita panas banget di situ. Panas banget. Walaupun dingin suasananya tapi panas banget. Habis itu kita terus istirahat, lagi-lagi istirahat, dan itu dingin banget anjir malamnya. Oh berarti malam nggak ada acara ya? Gue lupa tuh kayak ada acara lagi kah atau apa gitu, atau cuman mabok-mabokan doang. Nggak bercanda, maksudnya mabok fotografi betul, karena semangat banget karena kan. emang kegiatannya foto terus ya, jadi kayak mabok fotografi. Nggak ada miras, nggak ada amer, nggak ada itu totally bersih banget gila. Wow. Ada zam-zam sih disediain sama orang Bali sih. Berarti hari kedua tuh buat yang foto model sama yang main bola itu ya? Betul, dan hari ketiga kita emang karena biar tujuannya biar pulangnya nggak terlalu sore-sore banget, tapi tetap sore sih ininya. Karena kita ke destinasi wisata gitu, tapi bukan di pantai. Kemana tuh? Namanya candi gitu, Candi Borobudur. Beraten. Aduh, apa sih gue lupa anjir. Tunggu gue cari dulu ya. Di candi tuh foto-foto lagi nggak tuh? Terserah udah nggak ada kegiatan hunting tapi ya? Bukan, biasa aja. Bentar, gue tadi nyatet anjir, biar nggak lupa. Di candinya berarti lama atau? Itu sampai sore gue. Nah, sampai sore dan gue inget banget gue baru pulang itu malam. Lupa itu berarti kegiatannya bener-bener ke candi hari itu doang? Iya, buat jalan-jalan doang, buat kayak biar ada wisata lah mungkin gitu. Tapi bukan pantai, kampret. Wisata. Ke Jajar lu udah bawa swimsuit? Bedugul, sorry. Namanya Bedugul, nama dataran tingginya. Nah, nama kemarin tuh nama wisatanya Danau Beratan Bedugul. Jadi itu kayak ada candi sama danau. Jadi tuh dia danau di atas bukit, lu pernah lihat dataran tinggi ada danau ya nggak? Nah ini baru pertama kali gue lihat danau ada di dataran tinggi gitu. Kayak gitu sih. Terus foto-foto aja. Itu berarti deket dari isinya atau gimana? Isinya kayaknya nggak
Itu jauh anjir, itu kayaknya gua perjalanan 4 jam juga sih dari isi. Naik apa? Bis, nah itu baru bis dari disediain sama panitia. Yang pas yang lu bilang kayak ke daerah Nah puncak itu enggak, itu juga sama. Jadi kita satu kesatuan bisnya itu dari isinya ke daerah Bedugul. Bedugul itu masih pakai satu bis yang sama. Sampai ke wisatanya juga masih satu bis yang sama. Nah tempat kita menginap kemarin, kita menginap ke tempat wisatanya itu dekat baru. Gitu paling setengah jam. Berarti lu diisi tuh hari pertama doang? Betul ya, buat start point. Jadi kayak titik ngumpulnya itu isi dulu. Berarti lu hari ketiga udah pulang ya itu ya? Iya, tapi gue malam. Gue ingatnya gue malam dah gitu. Kenapa lu balik malam? Oh, jalan-jalan dulu gitu? Karena emang ke situ wisata sama ke tempat oleh-oleh kan biasalah. Nah itu baru malam bisa baliknya. Nah kita pulangnya ke Gilimanuk itu baru naik bis. Tapi ini bisnya masih agak mending sih, masih agak mending. Cuman tetap saja tidak mending juga. Mogok di tengah jalan. Mogok di tengah jalan. Dan Joel itu sangat aware banget sama gue karena gue tuh ada jadwal kereta dari Boyolali ke Malang itu pagi-pagi. Takutnya kagak sempet. Padahal gue udah bilang, Jo nggak apa-apa ini pasti bisa kok. Maksudnya masih sempet gitu. Tapi dia kayak ngetemen bis-bis gitu kayak jempol gitu tau. Mau nebeng, bukan nebeng sih. Mau naik bis itu bayar berapa gitu kan. Tapi gitu ya nyetop gitu. Soalnya itu mogok, takutnya yang lama gitu. Emang kampas koplingnya udah kecium bau banget sih. Aduh takut. Iya itu kecium bau banget sih. Nah itu kita nggak cuman sama, pertama itu kan kita sama panorama banget yang pas dari Gilimanuk ke Denpasar ya. Nah pas dari Denpasar ke Gilimanuknya itu kita sama anak Malang juga. Nah itu gua sama anak Malang selalu kayak bersama gitu loh. Udah bestie banget. Iya udah kayak bestie banget. Apalagi kita ada Bang Gilang yang supel gitu loh, supel banget. Dan kita juga nggak cuma ketemu anak Malang, sama anak Jogja, sama anak UPN Jatim saat itu. UPN Jatim. Gue lupa lagi namanya Bang Gilang doang lagi yang inget. Nanti gue ingetin dah. Nanti gue kasih di kolom komentar siapa namanya. Terus gue lupa kenapa UPN Jogja nggak bisa ikut. Gue lupa kenapa. Mungkin ada event gitu. Gue nggak tahu. Terus habis itu kita balik itu malam-malam subuh malah. Terus habis itu kita naik perahu. Naik perahu. Gue nggak tahu bahasanya kapal atau perahu ya, sama nggak sih? Sama aja lah ya. Lu mendayung-dayung nggak? Nggak anjir, gue kayak tim SAR dong kalau kayak gitu mendayung. Berarti lu tiketnya jadwalnya beda ya tiketnya? Oh, untungnya tiket apa nih? Kalau yang kereta? Karena gue ada urusan lah di Malang. Pokoknya itu nggak gue jelasin lah. Pokoknya gue tuh jam 7 pagi udah berangkat dari Boyolali ke Malang. Sedangkan Joel itu baru berangkat itu kira-kira jam sore siang ke sore dah. Nyampainya malam, si Joel baru nyampe Malang. Emang kita enaknya nyetop di Malang dulu sih, gue nggak tahu kenapa kita pemikiran sama ya. Gua sama Joel itu di Malang, padahal bisa aja kita ke Surabaya langsung ke Jakarta. Cuman kayaknya kita semua pikiran kalau kita ke Malang dulu, walaupun kita beda jadwal. Terus balik lagi kita ke perahu. Nah itu perahu kita jam berapa gue lupa gue. Nah pas udah nyampe ke Pelabuhan Ketapang, kita misah sama anak Malang. Bener-bener kita misah. Dia naik bus gitu, bus travel gitu deh, gue lupa. Terus kita pisah, terus habis itu kita ke stasiun. Nah dari stasiun sama ke pelabuhannya emang deket sih, cuman jalan kaki doang. Cuman gue baru pertama kali liat bonek sih itu. Ngeliat apa? Bonek, tau bonek gak? Yang supporter bola. Itu bonek, bener-bener bonek. Soalnya kan ada pertandingan antara Persebaya sama Bali United saat itu kan. Anjir gila, gue ngeliat, wih bonek beneran nekat gitu loh. Berarti lu ke sana, mereka ke Balinya? Betul. Papasan gitu ya? Ya papasan. Gue lupa deh, kayaknya gue bareng deh berangkatnya pas. Beda perahu, kayaknya beda perahu. Anjir gue kaget sih ngeliat bonek, anjir. Gue takut dibacok kan. Kamu gak bawa parang? Tampangnya serem soalnya. walaupun kecil tampangnya serem banget gitu. Apa yang kecil? Parangnya? Orangnya. Terus habis itu kayak tatoan semua kan. Gue takut gitu, serem. Soalnya gue nggak punya perlindungan, kok daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Gitu. Terus habis itu gue ngapain ya? Habis itu gue ke stasiun nunggu kereta Malang, baru balik. Nah, kampretnya, gue kan dari Malang itu
gue pulang itu kan Minggu ya, berarti nyampe itu Minggu malam, Senin pagi baru nyampe di Banyuwangi. Senin pagi gue di Malang dulu, gue baru balik dari Malang itu Senin malam. Nyampe Jakarta itu berarti gue Selasa malam. Jadi gue ada urusan dulu sehari gitu, gue ada urusan dulu sehari. Itu yang di Malang itu? Jadi gue baru apa namanya? Baru berangkat dari Malang ke Jakarta itu Selasa malam. Nyampe Rabu pagi. Gue pikir pas gue Rabu pagi, gue bawa oleh-oleh, terus habis itu gue disambut kan. Oh iya, sama UFO? Iya, terus gue buka jebret, sepi anjing. Lu ke Secret? Iya, gue ke Secret. Motor gue di Secret, motor gue di kampus. Gue nitip kunci ke Ginan, biar kayak, sama dia juga mau minjem motor. Gue ke Secret, anjir gak ada orang. Gue pikir gue bakal disambut dengan hangat. Wiwit, kamu selamat. Gitu, ternyata tidak. Gue ke Secret, terus gue kayak tidur bentar, terus gue nunggu kan Kak Ginan, gue udah nyampe nih, gue minta motor gue kan, kasih tuh motor, dan dia selain mengasih kunci motor, dia ngasih juga kabar buruk. Kabar buruknya adalah dia kena tilang dan STNK gue ditahan, dan gue harus juga membayar tilang. Selain gue tidak disambut, dan gue juga membayar tilang itu. Berarti lu perjalanan panjang banget. Iya, perjalanan panjang dan seperti tidak dihargai gue di bumi sendiri gitu. Jadi gue harap lu dihargai ya nanti pulang ya. Ini catat teman-teman BPH UFO kayak dikasih banner Rida sama siapa? Rehan sama satu lagi? Bang Agoy. Nah lu bertiga tuh, ada banner tuh. Untuk menyambut gitu ya? Ada minimal. Lu di stasiun ya? Iya di stasiun kayak ini ada UFO ya kan, UFO gitu. Takutnya tersesat kan? Iya, tidak tahu arah pulang. Tahu arah pulang gitu. Tapi dari pengalaman lu ada nggak yang unik banget atau yang bener-bener lu nggak bisa lupain gitu? Yang nggak gue lupain adalah yang ini. Mogok. Bis sih, yang bis kayak anjir. Mana serem banget gitu tampilannya kayak kotak kayak mikrolet gitu. Kayak mikrolet gitu. Terus habis itu serem juga jalanannya karena kan dia sepi gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ugal-ugalan gitu kan. Gimana ugal-ugalan, dia kan bawa banyak orang kan. Jadi dia emang hati-hati sih, sama emang dia nggak ugal-ugalan karena di sana sepi juga gitu. Nah, kejadian yang unik menurut gue itu tadi yang bis pokoknya. Ya udah, yang bisnya lama banget. Sama bagi gue itu mahal ya. Kita kena satu orang tuh gocap tuh pas dari Gilimanuk ke Denpasar ya. Gocap berapa sih? 50. Oh iya, 50. Gue kira lu anak Bekasi tuh, Len. Itu bukan anak Bekasi sih, itu orang Jakarta ya gocap ya. Gue campuran, blasteran. Terus 50.000 tapi fasilitasnya tuh sempit sekali gitu. Bahkan kita tasnya itu ini di atas bus. Kita benar-benar kayak orang mudik dah. Di atas bagasi bis. Atas atau di atas bis? Nggak, bukan bis. Bukan bagasi tapi di atas bis banget. Terus di luar gitu? Iya, diikat. Makanya kan ada, di jalan kita ketemu monyet. Kita takut itu diambil monyet, anjir. Tapi nggak jatuh itu? Enggak, untungnya nggak jatuh. Ya kalau jatuh kan kita tahu kan, jatuh. Masa kalau jatuh kan, makanya kamera kita amanin di dalam bis kan. Jadi itu kayak baju-baju aja. Jadi kalau misalnya jatuh, lu nggak punya baju? Bukan, anjir kan nanti nggak bakal pecah maksud gue. Iya. Nggak bakal pecah kan, baju doang kan. Cuman lipatan kain itu. Terus apa namanya? Itu sih yang unik, sama yang pas pulang itu yang mogok. Soalnya itu kayak kita jam 2 pagi kayak di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan. Terus habis itu kayak untung si bapaknya kayak tahu kenapa dia rusak kan, akinya sok atau gimana gitu. Terus kayak kita ngantung, sumpah kita kayak orang-orang gagal sih di situ. Tapi itu supirnya berusaha atau nungguin yang datang gitu? Berusaha banget. Makanya dia emang tahu kalau dia mobilnya rusak deh. Makanya kayak dia tahu kalau mobil rusak, jadi dipaksain aja, dan gue kayak bisa benerin gitu. Kayak gue pede gitu. Jangan-jangan itu emang rutinitas? Bisa jadi, itu fan service-nya. Oh, dia kaget nggak pas dia mau ketemunya kayak, udah biasa gitu? Kita yang kaget kan. Kita lagi tidur gitu, anjir berhenti gitu. Parah banget. Nah, kan ini setelah vakum 3 tahun ya, JFM ini ada lagi Bang. Wow, kali Jambor ini is back. Iya. Setelah bertahun-tahun ya. Dan saya tidak ikut. Ikut lagi aja Bang. Enggak mau, gue gak dapet cuti anjay. Resign. Lu mau ban gue selama beberapa bulan ke depan? Enggak.
Nah ini kan sekarang di Semarang nih, terus kegiatannya tuh kurang lebih tadi sama Bang sama yang lu omongin kayak ada hunting, terus sekarang ada seminar sama iya ada seminar fotografinya oleh ahli fotografi. Oh ya Mas, saya kira ahli ini fisioterapi anjir. Iya dong, pasti ahli fotografi dong. Itu ada hunting bareng kan tadi. Tentang apa seminarnya? Dan tidak tahu. Tentang fotografi. Iya, saya tahu. Saya kira tentang biologi. Iya, pokoknya tentang fotografi. Dan nantinya ada juga kayak yang pertunjukan yang adatnya Semarang gitu kan. Oh ya, saya kira adat Bali. Enggak. Menurut Bang Wiwit nih apa aja sih yang perlu dipersiapin buat ikut JFMI tahun ini? Kalau gua untuk tergantung target ke organisasian sekarang ya. Apakah JFM itu dijadikan target atau enggak? Tapi kalau misalkan dijadikan target, saran gue adalah gue sih mengacu sama UKM di di Panorama si Kalacitra. Kalacitra itu dia emang punya suatu program untuk si Jambore ini. Jadi tuh dia nggak serta merta lu ya ikut ya Jambore, diseleksi. Seleksi dulu. Tujuannya apa? Pameran tunggal. Pameran tunggal nanti isinya tuh adalah karya-karya dia selama Jambore gitu. Oh jadi itu ada program khusus JFMI-nya benar-benar tunggal ya? Betul banget, makanya gue amazed sama si Kalacitra tuh, dia serius banget untuk mendapatkan si JFM ini kan. Ya udah deh, kalau misalkan ada itu, menurut gue persiapannya itu, lu diseleksi, benar-benar secara kayak, gue belum tahu sih seleksinya kayak gimana, pokoknya diseleksi. Terus abis itu baru di seleksi itu baru lu dibiayain penuh sama si organisasi lu gitu. Nah pas di sananya usahakan lu tahu isi lombanya itu apa sih. Gue kan baru tahu tuh tema lombanya itu Bali itu ya mengangkat budaya Bali. Mungkin lu kayak spill Kak ini lombanya kira-kira temanya apa ya gitu, biar kayak lu cari referensi foto mungkin atau gimana, karena gue karena biar nggak bingung gitu betul. Tapi biasanya sih jarang dikasih tahu kalau misalkan dia temanya apa. Tapi bagi gue kalau misalkan nggak kasih tahu berarti lu ngasah kekreatifan lu dengan cara apa ya, caranya adalah hunting langsung. Lu nge-challenge diri lu sendiri sih, kira-kira gue foto hari ini ngapain aja ya, dapat apa aja ya, dan kira-kira berapa lama gue menghasilkan karya tersebut gitu. Itu berarti sebelum JFMI-nya ya? Betul. Kalau misalnya mau menang ya, kalau gue kan cuma kayak biasa aja, kayak so-so aja gitu, so-soan aja. Terus kalau menurut Bang Wiwit, kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakuin pas JFMI? Tentu saja moto dong, apalagi motret ya, sesuai dengan nama acaranya. Apa yang lu harapkan dari Jambore fotografi lu mau jadi ahli biologi kan enggak kan? Pasti moto sama kalau gue sih satu hal yang gue suka sama Jambore adalah gue bisa kenal sama beberapa orang di Indonesia yang akhirnya gue, ternyata kita Indonesia belum negara kepulauan yang besar ya. Gue ketemu sama orang Makassar, gue ketemu sama orang Malang, gue ketemu sama orang Lampung. Yang gue tanya, di Lampung ada begal ya gitu. Iya kayak bisa. Ada? Banyak anjir, emang beneran ada anjir, itu nggak bohongan. Habis itu lu bisa kayak, kalau bagusnya aja next step-nya adalah lu bisa silaturahmi gitu. Sebenarnya tuh gue sama Malang di tahun gue kayak pengen silaturahmi, gue kayak udah deket itu sama si UKM di Malang. Di tahun gue kayak kita kayak kalau misalkan nyebar undangan ke Malang juga sekalian gitu kan. Soalnya kita ada gue lupa kayak dari Tegal deh, UKM dari Tegal gitu ke sekret kita. Nah gue pengen ngelakuin itu juga, nyebar undangan ke UKM lain yang masih di daerah Jawa lah gitu kan. Yang agak jauh dari Jabodetabek. Iya, yang agak jauh sama Jabodetabek. Soalnya kan kita baru Bogor doang kan yang agak jauh. Iya. Nah, gue mau yang benar di luar si Jabodetabek ini. Kayak gitu, itu sih harapan gue sih saat itu ya. Kalau misalkan kalian mau ngelakuin di tahun ini, it's okay. Tapi kalau enggak, mungkin jadi pembelajaran aja. Kenapa nggak bisa ngelakuin itu? Nanti jadi pembelajaran aja. Pokoknya relasi sih. Jadi lu nggak sombong. Jadi nggak tamak atau nggak besar kepala. Sumpah, lu ngeliat orang itu kayak ternyata gue masih sekecil ini ya. Lu kalau ngeliat orang-orang di sana
jago-jago semua, sumpah demi ampun. Makanya emang harus niat banget anjir. Kalau gue yang sebagai orang biasa aja kayak, oh anjir, wow, it's impressive film. Kayak gitu. Berarti lu kapan ke JFMI-nya? Gue ke JFMI berangkatnya tanggal 7, nah acaranya mulai tanggal 8. 8 sampai kapan? Sampai tanggal 12. berapa? 12. Oke, berarti sama sih, Jumat Sabtu Minggu kan itu? Enggak, Rabu. Oh, Rabu. Oh, wow. Kan gue berangkat Selasa. Oh, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, beda Sabtu Minggu. Ya. Oke. Beda sih sama gue. Yeah. Gue kira sama. Oke. Berarti ini semoga aja ini bisa diupload di tanggal yang sama ketika lu berangkat ya. Dan ketika video ini diupload, si Rida artinya sudah berangkat dan kita doakan semoga dia selamat sampai tujuan dan bisa membawa bendera UFO di kancah Indonesia. Amin. Dan ketika pulang dia dikasih sambutan banner ada nama Ridanya, foto Ridanya, sama foto Agoy dan si siapa? Raihan. Semoga disambut dengan baik dan tidak ditilang saat pulang. Amin. Oke, thank you banget nih Bang Wiwit atas doanya dan sharing-sharingnya tadi bermanfaat banget nih buat aku dan mungkin teman-teman yang nonton sekarang. Mungkin dari kita sekian aja, kita tutup dulu. Bye-bye. Dadah. BTW nanti ini ya, kalau lu udah selesai dari JFMI, bikin konten lagi. Siap. Nanti kita compare keburukan-keburukan JFMI di tahun gue sama tahun lu. Bye-bye. Dadah, makasih udah nonton. Bye. Karena itu cuma